I just had to let you know you're. Halo semuanya, selamat datang di video aku. Kenalin, nama aku Muhammad Rizal Putro dan senang banget bisa berbagi bacaan seru hari ini. Di video kali ini, aku mau mereview suatu buku anak yang super menggemaskan untuk memenuhi tugas di mata kuliah literasi anak. Di mata kuliah literasi anak ini, saya diampu oleh dosen saya, yakni Bu Nita Siti Mudawama. Kemudian untuk identitas buku ini sendiri, yakni tada, ini langkah-langkah Splash Biur. Nah, buku anak ini ditulis oleh Judy Hamilton. Ini. Judy Hamilton kemudian untuk ahli bahasanya yakni ada Wim Salempesi dan untuk editornya sendiri ada Daru Susilowati. Jadi di buku ini itu juga diterbitkan pada tahun 2004 oleh Quality Press. Mengenai cerita di buku ini sangat sederhana tapi ngena banget isinya, yakni tentang keberanian seorang anak saat mencoba sesuatu hal baru, yakni dua bersaudara ini, yang satu perempuan, yang satu cowok, di mana dalam hal ini mereka diajarkan tentang berani menghadapi air. Jadi di buku ini itu mereka nantinya juga akan bertemu dengan air di waktu hujan, pas berenang, kemudian bermain air di sungai, bermain genangan air setelah hujan, dan bermain di bak mandi pun juga ada. Kemudian alurnya sangat mengalir dan gampang banget diikuti oleh anak-anak, karena anak-anak di sini juga dilatih dengan bahasa yang tidak berbelit-belit. Jadi di sini juga terdiri dari edisi bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, dan yang saya pegang ini adalah edisi bahasa Indonesianya. Tokoh utamanya yakni dua anak ini. Yang pertama, yang anak cowok ini tidak disebutkan di ceritanya, tetapi yang anak cewek ini juga tidak disebutkan di ceritanya. Tetapi mereka nanti akan berpetualang dan menceritakan hal-hal baru bersama ayahnya di dalam cerita ini. Kemudian ketika saya membaca buku ini, ada satu penokohan yang bahkan ketika dua tokoh utama, yakni yang cowok dan yang cewek ini tidak disebutkan namanya, tapi di dalam cerita itu ada satu penokohan yang tokohnya itu berupa hewan. Hewan itu adalah anjing. Anjing dari mereka berdua ini. Anjingnya bernama Jim, dikarenakan pada waktu bermain-main di sungai, anjingnya itu juga bermain air. Dan si anak ini itu manggilnya Jimmy gitu. Tokoh utamanya sangat relatable dengan yang dirasain, gimana ragunya sih dia di awal sampai di akhir sehingga berani mencoba hal-hal baru tentang air. Makanya di buku ini itu sering-sering disebutkan yakni penulisan kata-kata dengan splash biur, splash biur. Banyak banget kata-kata itu di buku ini nanti. Karakter ini mengajarkan kalau merasa takut itu wajar kok. Santai aja. Air itu nggak membunuhmu ketika kamu bisa menghadapinya. Gitu. Pesan moralnya adalah yang mau disampaikan jelas banget. Jangan takut buat untuk mencoba hal-hal baru. Nilai keberanian dari diri sendiri itu dikemas dengan cara yang ringan dan pastinya relevan banget buat anak-anak. Apalagi anak-anak kecil yang kalau mandi itu pasti takut dengan air.
atau nggak mau airnya dingin, nggak mau nanti aku tenggelam gitu, apalagi yang kalau nggak bisa berenang. Jadi buku anak ini sangat membantu mental si kecil yang berani baca buku anak ini yang berjudul Splash Biur. Langkah-langkah pertama Splash Biur yang bikin suasana yang bikin suasana membacanya jadi lebih hidup dan penuh humor. Kata-kata Splash Biur ini sering kok muncul di buku ini. Kemudian coba lihat deh betapa segernya warna-warna di buku ini. Tuh, segar bukan? Ini cuma review aja ya. Jadi nggak semuanya aku tunjukin. Kalian harus membaca buku ini. Kemudian ilustrasi di buku ini itu juga sangat membantu. Selain memanjakan mata juga, mereka dapat memahami sebuah gambar melalui penglihatan pertama saat memandang gambar tersebut di buku ini. Jadi, mari mencoba hal baru tentang air, yaitu dengan membaca Splash Biur. Ilustrasinya itu membuat kita sangat memanjakan mata ketika membacanya bersama anak gitu. Karena begini recommended banget. Menurutku buku ini kalau dibuat koleksi di perpustakaan anak boleh kali ya, apalagi kalau dibaca oleh anak-anak yang didampingi orang tuanya pasti seru banget, karena kan di sini ada penokohan ayahnya mereka juga, jadi kan mereka terbantu tuh dalam menghadapi hal-hal baru, terutama saat jebur di air atau bermain-main dengan air. Visualnya di buku ini sangat dapat banget, jujur ya, karena buku ini kan itu ya penulisnya orang luar juga. Buku ini cocok banget untuk usia anak balita sampai awal sekolah dasar sekitarnya, yaitu 3 sampai 7 bulan. Salah. Maksud saya 3 sampai 7 tahun. Gitu kan SD ya. Yang mungkin lagi buat belajar lebih percaya diri untuk anak 3 sampai 7 tahun itu. Kemudian di buku ini juga menggambarkan konsep-konsep sederhana, mengasihkan, dikembangkan khusus, meningkatkan keakraban anak-anak dengan buku, sehingga membaca menjadi kegemarannya bagi anak-anak sambil belajar bahasa Inggris. Nah tuh, bagi yang ingin belajar bahasa Inggris juga untuk anak-anak SD sekitar umur 3 sampai 7 tahunan itu bisa banget loh lewat buku ini. Jadi sekian review dari aku, semoga bermanfaat buat kalian ya. Cari lagi semangat untuk kalian membaca dimanapun kalian berada juga. Terima kasih udah menonton video aku, sampai jumpa.